Halo guys, di video kali ini kita akan membahas salah satu soal terkait dengan convertible bond. Jadi di sini ada soal PT ABC menerbitkan 1000 lembar obligasi konversi dengan nilai nominal 200.000. Jadi obligasi konversi ini merupakan obligasi yang dia punya fitur untuk mengkonversi menjadi saham. Nah, 1000 lembar obligasi konversi dengan nominal 200.000 itu diterbitkan tahun 2013 awal. Kemudian obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Nah, setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham dengan nominal 500 per saham. Oke, suku bunga pasar untuk obligasi sejenis 9%. Nah, ini biasanya yang akan menjadi apa ya pertanyaan-pertanyaan di soal. Pertama terkait perhitungan nanti pencatatan obligasinya seperti apa. Yang pertama kita lihat saat penerbitan obligasi. Jadi saat penerbitan obligasi itu kita harus mencatat atau membandingkan yang pertama nilai wajar. Nilai wajar obligasi itu didapat dari mana? Dari 100 lembar obligasi konversi ini dikalikan dengan nilai nominalnya. Sorry, 1000 lembar dikali dengan 200.000 atau sama dengan 200 juta. Nah, kemudian kita harus menghitung ya present value dari pokok dan present value dari bunga. Konsepnya gini, kalau kita bikin timeline, hmm, ntar, oke, kalau kita bikin timeline coba. Oke. Nah, ini misalkan tahun ke nol. Ini tahun satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, sampai tahun ke-6. Ya, karena kan dia 6 tahun. Oke. Nah, di tahun nol ini eh dia kan obligasi itu kan sifatnya apa ya? Em, Utang ya, kalau bisa kategori secara overall dia kategori utang di mana nanti kita menerima cash flow di awal ya 200 juta, nanti kita menerima 200 juta ini dan nanti kita akan mengkonversi atau apa namanya mengkonversi 200 juta ini menjadi saham. Nah, cuma kan 200 juta ini nanti adalah di akhir periode. Nah, gimana caranya 200 juta ini karena kita pengen ngakuin di T0, kita terus hitung present value-nya. Jadi nilai saat ini dari 200 juta itu berapa sih? Nah, ini kita bisa pakai pendekatan menghitung present value. Tapi nanti kita pisahkan. Ya, jadi 200 juta ini kita tarik ke T0. Biar gampang rumusnya, nanti kita cukup pakai satu rumus saja biar biar tahu nanti konsep present value itu kayak gimana. Nah, sekarang untuk bunga. Bunganya itu adalah 7% dikali 200 karena bunganya ini kan sifatnya tetap yang harus dibayarkan. Ya, bentuknya kupon, nilainya adalah 14 juta. 14 juta ini dia dibayarkan di tiap ini 14 juta, 14 juta, 14 juta, 14 juta, 14 juta, sampai 14 juta. Nah, 14 juta ini kalau kita ini harus kita tarik ke sini. Berapakah present value-nya gitu. Ya, atau ya dia ditarik ke sini, terus ke sini, sini, ke sini. Jadi semua ditarik ke awal. Nah, kita harus pahamin dulu untuk konsep.
present value dasar ya. Nah, ini sudah ada gambaran di tahun 0 sampai tahun ke-6. Jadi ngitung present value itu sebenarnya satu dibagi satu plus bunga pangkat n. Ya, kalau bisa kita tulis basicnya present value adalah satu per satu plus em, sebenarnya ini diskonto ya. Oke, eh, I pangkat N dikali dengan PMT. PMT ini adalah cash flow yang tadi 200 juta, terus 14 juta. Nah, sehingga nanti kalau kita bikin tabelnya tuh kayak gini. Tahun satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, dan seterusnya. Nah, tadi ingat ya bahwa 200 juta itu akan konversi atau apa ya, bisa asalnya kita debitkan, yang asalnya kita kreditkan untuk obligasinya kita debitkan itu nanti di akhir di periode ke-6. Tapi kan kalau bunganya ini dia per tahun, sehingga kita akan hitung dari tiap tahun ini masing-masing apa namanya, present value-nya berapa. Yang pertama kita terus dulu cash flow-nya 14, 14, 14, 14, 14 sama 6 tahun, dan di tahun ke-6 juga ada yang 200 juta itu. Sehingga bunganya ini kalau kita lihat di faktor diskontonya, nah faktor diskontonya pakai yang berapa persen? Kita pakai yang 99%. Jadi untuk mendiskontokan itu sesuai dengan beberapa referensi itu menggunakan suku bunga pasar obligasi 9% atau suku bunga efektif. Nah, tinggal nanti ini kan kalau kita copy ya. Nah, 0,92 tuh dari mana? Dari satu dibagi satu plus I-nya adalah 9% pangkat satu. Ketemu 0,92 sekian. Nah, ini kita akan kalikan dengan 14 juta. Ketemu 12 juta. Jadi, 14 juta di tahun pertama itu, kalau kita tarik ke tahun nol, nih, 14 juta yang ini, kalau kita hitung di tahun nol, itu nilainya 12 juta. Ya, nilai kininya nilai sekarang 12 juta. Sama nilai yang 14 juta di tahun kedua, kalau kita tarik ke tahun ke nol, itu nilainya 11 juta. Dan seterusnya. Sehingga nanti nilai bunganya ini, kalau kita total itu di berapa ya tadi? Nilai bunganya itu adalah di 62.802. Nah, sekarang untuk yang 200 juta itu, 200 juta ini, kalau kita tarik ke tahun ke nol, maka kita pakai pendekatan yang sama. Satu dibagi satu plus 9%, pangkat karena dia 6, kita pangkat 6 tahun, dikali dengan 200 juta. Jadi 200 juta itu di saat ini itu dihargai dengan 119,2 juta. Nah, ini pokok, ini bunga. Nah, berarti nanti di nilai obligasinya kita tinggal total aja pokok plus bunga. Nah, pokok plus bunganya itu nilainya adalah, ya, mungkin langsung salin aja. Ya. Nah, nilai bunganya itu ketemu 62 sekian. Nilai pokoknya 119 dan total pokok plus bunga adalah 182. Nah, ini ada perbedaan. Jadi pokoknya itu pokok dan bunganya itu menurut
nilai saat ini 119 dan plus 62 itu 182, tapi menurut nilai wajar itu 200 juta. Sehingga nanti selisihnya itu akan jadi namanya premium. Maka ketika kita menjawab nomor satu, jurnalnya itu untuk pengakuan saat ini ya yang pasti adalah debitnya adalah kas. Oh, sorry. Debitnya itu kas besar 200 juta, terus kreditnya adalah obligasi konversi ini di ability, nilainya adalah 182. Nah, sisanya ini masuk ke ekuitas. Nah, ekuitas yang dinamakan opsi konversi 17,9 juta. Ini untuk yang soal satu. Nah, terus untuk yang soal dua, untuk pembayaran bunganya gimana? Nah, untuk pembayaran bunganya kita lihat nih. Jadi kan eh, liabilitas itu kan nilai utang kita. Nah, utang kita itu menurut eh, nilai saat ini adalah 182,056 sekian. Nah, kita tahu bahwa pembayaran bunganya itu adalah sorry, 14 juta itu ya. Ada pembayaran cash flow 14 juta, tapi di sisi lain kita juga ada em, cash flow ini kas yang dibayarkan ya. Kita ngebayarin 14 juta, di mana sebenarnya em, dari 14 juta itu ada komponen bunga dan amortisasi. Jadi gini, bunganya itu dihitung dari em, nilai hutang dikali dengan tingkat persen bunga. Nah, tingkat persen bunga yang dipakai adalah suku bunga efektif. Karena di PSAK 109 terkait instrumen keuangan, obligasi konversi ini untuk nilai pokok dan bunganya ini dia termasuk ke dalam metode amortis cost. Sehingga nanti metode suku bunga yang dipakai adalah suku bunga efektif, yaitu 9%. Kalau yang kupon ini dia enggak, ini cuma murni pembayaran em, ke investor lah gitu ya. Nah, sementara suku bunga yang digunakan adalah suku bunga efektif atau suku bunga pasar. Ini menurut aturan PSAK. Jadi nanti em, kita tahu bahwa 14 juta adalah bunga yang akan kita bayarkan sebenarnya, atau bukan bunga sih, pembayaran yang akan kita bayar. Nah, nilai asli bunganya itu berapa? Nah, kita harus hitung dari 9% dikali dengan utang saat itu. Saat itu kan utangnya itu 182 di tahun pertama, sehingga bunganya adalah 16 juta. Artinya cash flow 14, bayarnya 14, bunganya 16, selisihnya adalah kita harus menambah nilai utang. Oke, mungkin dengan jurnal akan lebih ke gambar. Nah, jadi 14 itu yang bunga tadi yang kita bayarkan yang di sini di soal nih 14 juta ini cash flow, tapi nilai bunga efektif yang beneran, nilai bunga yang seharusnya menurut akuntansi itu nggak 14 juta, nilainya 16 juta. 16 juta itu dari mana? Dari 9%. 9% itu dari mana? Dari akuntansi yang bilang kalau bunganya itu harus dicatat menggunakan suku bunga efektif dikali dengan 182. Ketemulah nilainya 16 juta. Sehingga kalau kita jurnal, debitnya pasti adalah beban bunga, nilainya adalah 16,3 juta. Kreditnya kita akan bayar kas. Kasnya itu yang kita bayarkan 14 juta kan. Nah, selisihnya kemana? Selisihnya ini nanti masuk ke obligasi konversi atau liability.
2,3 juta sekian. Sehingga kalau kita lihat, ketika kita mengamortisasi, kan debitnya di tahun pertama itu kita nyatat obligasi konversinya kan 182 sekian. Sorry, kreditnya. Kreditnya kita catat, kreditnya kita catat 1,82 sekian. Nanti akan terus posisinya kredit nih. Tambah 2,3 terus tambah 2,5 dan seterusnya sehingga nanti nilai obligasinya saat jatuh tempo di akhir tahun ke-6 itu nilainya jadi 200 juta. Jadi match ya. Jadi nanti nilai kreditnya ini, nilai kredit obligasinya itu sampai dengan tahun ke-6 itu nanti harus harus nilainya adalah 200 juta. Nah, untuk yang bunga tahun kedua ini dari sisa hutang, bukan sisa hutang sih jumlah hutang. Karena nilai hutang terus bertambah, kan konsepnya gini, 182 itu kan nilai sekarang. Dia akan terus nambah, di tahun pertama nambah, tahun kedua nambah, tahun ketiga nambah, sampai nanti sebenarnya nilai hutang obligasi atau nilai obligasinya itu adalah 200 juta. Itu. Sehingga ini jurnal untuk yang soal 2. Terus kalau ada pertanyaan nomor 3, jika obligasi tidak dikonversi sampai jatuh tempo. Oke, berarti kalau memang dia nggak dikonversi, kita langsung aja debitnya adalah obligasi konversi. Nah, ini match ya. Karena kita punya saldo kredit, ini kan saldo kredit. Ini saldo kredit, ya, yang awalnya 182, terus saldo kreditnya nambah, 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 sampai nanti saldo kreditnya 200. Terus kita tutup dengan saat jatuh tempo, saat jatuh tempo, itu obligasi konversinya menjadi 200 juta. Sehingga nanti kan saldo obligasi konversinya itu jadi ketutup. Ini kan kredit. Nah, ketutup dengan debit. Jadi close. Oke, yang kreditnya adalah kas, karena itu harus kita bayarkan. Kalau dia nggak jadi dikonversi ya. Nah, untuk yang 17 juta ini dikemanain? Ini nanti biasanya sih akan dalam prakteknya ya, dia dipindahkan ke saldo laba ditahan biasanya. Atau nggak diapa-apain dulu dah. Karena kan ini menggantung di awalnya. Ingat ya, eh, sorry, obligasi konversi 182 ini di awalnya memang 182, tapi nanti berjalan saldo kreditnya akan bertambah sampai dengan 200 juta. Ketika jatuh tempo, saldo yang kredit itu kita akan balik ke debit. Karena kita kan kita bayar utang, itu konsepnya. Obligasi itu kan kita kayak minjem gitu ya. Kita dapat uang, nanti kita balikan dari saat jatuh tempo. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan apa lagi nih? Nah, gimana kalau dia di ini kan dia nomor 2 itu dia yang tidak dikonversi ya. Saat jatuh tempo dia tidak dikonversi, maksudnya nggak dikonversi ke saham. Jadi cuman tidak dikonversi ke saham. Nah, ya memungkinkan sih gitu kan. Tergantung nanti fitur obligasi konversinya. Nah, kalau misalkan ternyata dia benaran bisa di soal 4 dia bisa dikonversi, jadi saat jatuh tempo dia dikonversi ke saham, maka nanti dia kita lihat nih di soal 4 jurnalnya kayak gimana. Nah, yang pasti debitnya itu adalah obligasi konversi. Ingat ya, obligasi konversi ini kan awalnya kredit 200 juta kalau kita akumulasikan terus dengan schedule beban bunga tadi, ya dia akan nilai hutangnya akan bertambah
Sehingga nanti saldo kreditnya 200 juta. Otomatis karena hutang 200 juta harus kita bayar nilainya juga 200 juta. Kita debit. Nah, terus dan ekuitas tadi harus kita konversi. Ekuitas yang 17 juta itu. Kita harus balik 1,9 juta. Nah, kreditnya apa? Kreditnya itu yang ada namanya modal saham. Tadi dia bilang satu obligasi di soal itu apa ya? Oh, dikonversi menjadi 100 lembar saham. Ini menjadi 100 lembar saham. Dan dia punya 1.000 obligasi, berarti punya 100.000 lembar saham. Di mana harganya tuh di soal ada 500 per saham. Berarti nilai obligasinya itu modal sahamnya adalah 500 juta. 500 juta atau 500 ribu ya? Sorry, 50 juta. Karena kan 500 dikali 100 ribu. 50 juta. Nah, sisanya apa? Di mungkin di buku-buku di literatur kayak Kieso dan lain mungkin namanya share share premium ya. Share premium. Tapi kalau di PSAK mungkin kita sering mendengar namanya tambahan modal isetor. Istilah akun akun akuntansinya. Jadi ini tambahan modal disetor. Nilainya adalah 167 sekian biar ya biar balance ya gitu. Oke. Nah, terakhir hmm, kalau misalkan dia misalkan ini cuman what if ya di soal 5 misalkan. Gimana ya kalau dia eh, tiba-tiba belum jatuh tempo, bukan jatuh temponya tuh di bulan ke tahun ke-6, tapi di tahun ketiga dia sudah apa namanya? Sudah mau mengkonversinya gitu. Nah, maka nanti kita akan ngejurnal debitnya pasti tetap ya. Kita harus mengclose utangnya dulu. Utangnya itu sama dengan tahun ketiga adalah 189. Berarti kita bayar dulu utangnya. Debitnya adalah em, obligasi konversi yang ini di liabilities kan nilainya adalah 189 juta sekian. Ekuitasnya wajib kita balik. Ekuitas konversi yang awal yang 17 juta. eh, Modal sahamnya tetap 50 juta. Nah, kreditnya adalah tambahan modal disetor. Nilai sisanya. Jadi hanya perbedaannya di itu aja. 157,8 juta. Ya, jadi kurang lebih ini. Jadi kalau nanti misalkan ada soal CA terkait pencatatan-pencatatan, ya berapa sih yang disajikan nilai utangnya? Ya nilai utang yang disajikan menurut PSAK 109 yaitu 182 ini. Ya, nilai bunga dan pokok yang setelah di-present value-kan. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut. Untuk teman-teman yang nanti ingin soal lebih lengkap terkait dengan soal pembahasan CA di pelaporan korporat, bisa langsung ke link ID. Karena PND 01. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.